Nah, jadi ini peta yang menjadi penjelasan diskusi singkat kemarin. Nanti boleh kita diskusikan di dalam ranah ini dulu, ya. Filsafat itu kita mencari posisi filsafat sekarang, ya. Jadi ini kan ada Philo dan Sophos. Philo itu cinta, Sophos itu kebenaran. Kelihatan Ustaz saya? Kelihatan saya? Oh, nih, kelihatan. Sini berarti ya. Pendek kata sekali lagi, ini alur manusia berproses untuk memperoleh pengetahuan. Nah, bagaimana posisi filsafat dalam hal ini? Jadi ini filsafat, ya, ini Philosophos. Philo itu cinta, Sophos kebenaran. Nah, yang terpenting adalah karakternya. Empiris, radikal, universal. Baik, ini posisi filsafat, ya. Oh ya, tadi saya lupa, ya, sebelum lanjut ke sana. Di sini ada panah ke sini. Ini ada wahyu, rasio, empiri, intuisi. Itu adalah sumber-sumber pengetahuan yang bisa diserap oleh manusia. Bahkan kadang-kadang dari kecil kita sudah langsung menyerap pengetahuan dari wahyu. Ya, mungkin kita dari kecil sudah aktif mengikuti, kalau di dalam dunia Islam itu ada kajian Islam atau pengajian. Di situ para ustadz menyampaikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, bahkan mungkin hadis Nabi dan sebagainya. Rasio itu akal, itu jadi akal itu bisa menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, akal itu, melalui akal manusia bisa memperoleh pengetahuan, karena manusia tuh bisa melakukan analogi seperti itu, ya. Analogi misalnya seperti ini, setiap makhluk hidup itu pasti mati, kemudian manusia itu adalah makhluk hidup, maka manusia pasti mati. Maka ini masih pada ranah rasio. Jadi manusia melakukan analogi seperti itu. Kemudian empiri seperti yang sudah kita lihat tadi, itu adalah fenomena, fakta, realita, yang itu bisa menjadi sumber pengetahuan, karena kemudian menjadi pengetahuan indrawi atau knowledge. Terakhir itu adalah intuisi. Intuisi itu menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Ada tokoh yang bilang, pakar yang bilang, intuisi ini adalah pengetahuan manusia yang diperolehnya tidak melalui proses-proses seperti yang disebutkan sebelumnya, ya. Baik, itu ranah perolehan pengetahuan, ya. Nah, ada sebetulnya pengetahuan yang lebih dari itu, ya. Misalnya pengetahuan tentang Tuhan, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina itu pernah mengatakan bahwa dengan empiri, gabungan antara empiri, rasio, dan wahyu, manusia bisa sampai pada pengetahuan tentang Tuhan. Al-Kindi pernah
menawarkan tentang logika keteraturan alam. Jadi alam tuh begitu teratur. Tidak mungkin alam yang sebesar ini bisa teratur kalau tidak ada grand designernya, ya, atau desainer pertama yang sering disebut sebagai as-sababul awal, ya. Atau dalam bahasa Yunani itu, dalam bahasa filosofi Yunani itu prima causa, atau wajibul wujud, ya. Ya. Nah, kita mencoba menghubungkan dengan filsafat. Filsafat itu berasal dari kata Yunani philo dan sophos. Philo cinta, sophos itu kebenaran. Dari sini sebetulnya ini sudah tergambar simbol kok cinta kebenaran seperti itu. Meskipun nanti itu derivasinya dan juga hasil yang diperoleh dari cinta kebenaran itu adalah nanti juga kepada kearifan, ya, kebijaksanaan seperti itu. Tapi yang pertama yang harus diingat adalah bahwa filosofos itu adalah cinta kebenaran. Nah, karakter berpikir filsafat itu yang harus kita ketahui adalah pertama rasional, masuk akal, kemudian empiris, dia itu faktual seperti itu, ya. Empiris itu faktual, bisa dirasa, bisa dilihat seperti itu, bisa dibuktikan seperti itu. Kemudian radikal, dia mendasar, jadi berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, ini bisa kita dan terakhir itu adalah universal, memiliki potensi, dia tuh universal, bisa artian hasil dari proses berpikir yang cinta kebenaran tadi itu, yang filosofis itu sangat potensial untuk bisa dinikmati, digunakan dan diterima oleh banyak kalangan, banyak orang gitu, ya. Makanya universal. Nah, ini kalau kita hubungkan ini aja, tadi yang pertama ini cinta kebenaran. Nah, ini karakter berpikir filsafat itu bisa diterapkan dalam banyak konteks sebetulnya, tidak hanya dalam konteks akademis. Selama ini kan kita mengklaim bahwa filsafat itu kaku, hanya milik para akademisi, para ilmuwan, atau ya mahasiswa dan dosen seperti itu. Padahal tidak, ya. Para petani atau petani yang memiliki concern yang betul-betul concern terhadap masalah pertanian, ya, persoalan-persoalan pertanian, dan dia kemudian mengerahkan daya pikirnya untuk berpikir filosofis tentang masalah-masalah pertanian. Berpikirnya menggunakan akal secara serius, ya, empiris, dia memperhatikan fakta, kejadian-kejadian, dia berpikir ke akar-akarnya tentunya, ya, maka dia sangat potensial petani seperti itu untuk menghasilkan satu pemikiran atau kajian tentang pertanian yang filosofis, ya. Dan hasilnya itu akan potensial untuk dinikmati atau mungkin menjadi rekomendasi untuk perbaikan permasalahan-permasalahan atau solusi bagi persoalan-persoalan pertanian. Apalagi kita di kampus, ya. Jadi pendek kata, manusia itu sebetulnya sama-sama punya peluang untuk bisa berpikir filosofis dengan karakter-karakter berpikir seperti ini. Nah, nanti ini kita terapkan dalam teknis, baik itu menulis kita, baik itu karya ilmiah ataupun menulis atau menyusun proposal disertasi. Jadi kalau ada yang perlu supaya runtut, tidak apa-apa, ya. Misalnya perlu masukan di mana yang perlu tidak apa-apa, langsung aja, ya. Ya. Nah, di ranah karakter rasional ini nanti tentu saja bisa ada dimensi
induktif dan deduktif. Nah, jadi ada pola berpikir, pola analisis yang induktif dan deduktif. Kalau induktif itu naik, artian penarikan kesimpulannya itu berangkat dari fakta-fakta. Jadi case, kemudian dari case ini ditarik semuanya, apa konklusinya? Konklusinya apa? Nah, sebaliknya deduktif. Kalau deduktif itu dari teori dulu, kemudian untuk membaca fenomena. Maka kalau itu ke atas, kalau deduktif itu ke bawah. Terbalik dia. Ya, jadi ini teori, katakanlah seperti itu. Ini case. Maka teori yang digunakan untuk membaca atau menegaskan kasus-kasus yang terjadi. Ini fenomena apa? Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini khas menggunakan teori untuk baca fenomena. Ya. Dan ini nanti menghasilkan kecenderungan positivistik di dalam penelitian atau paradigma penelitian positivistik, ya. Karena teori yang dijadikan alat untuk menerjemahkan, memahami, menerjemahkan atau menginterpretasi case atau kejadian, teori dulu, makanya dia panahnya ke bawah. Tapi kalau ini berpotensi untuk maksud saya kalau ini cenderung cocok untuk orang dengan paradigma penelitian interpretif hermeneutik dan juga analisis kritis ya, panahnya ke atas. Jadi case itu bisa kita simpulkan apa sebagai fenomena apa. Nah, di sini tentu peneliti itu memiliki wewenang untuk ya menerjemahkan ini, ya, menerjemahkan ini. Jadi ini cocoknya kepada pendekatan penelitian fenomenologi, ya, sosiologi, fenomenologi. Jadi fenomena dulu, dia lebur di dalam persoalan sosial kemasyarakatan, baru dibaca. Ya. Kalau ini hanya pembuktian, ini pembuktian teori positivistik, kuantitatif, ya di sini nih penelitiannya. Tapi kalau di sini fenomenologis, analisis kritis, interpretif hermeneutik, itu di sini. Jadi itu tersambung, sekali lagi tersambung nanti ke corak berpikir atau pola berpikir apa yang dominan di dalam kepala manusia itu sendiri, di dalam pikiran manusia itu sendiri. Ya. Nah, ini penting. Jadi semua orang pasti akan menggunakan induktif, deduktif. Nah, tanpa disadari ada tip-tip menulis yang bisa menggunakan ini di dalam tiap paragraf itu dia. Jadi kalau di setiap paragraf itu kan harus ada pikiran utama dan pikiran penjelas. Tapi kadang-kadang ada pikiran penjelas dulu baru pikiran utama. Contoh misalnya ini nggak muat tentunya di sini ya. Di sini apa kelihatan sini? Di sini misalnya.